Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sahabat Jundu Channel dimanapun berada. Alhamdulillah, semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kembali lagi bersama Ana dari Robi di tayangan Jundu Channel pada program kisah-kisah teladan dan kisah syurah nabawiyah. Pada tayangan kemarin kita sudah membahas tentang kesatriaan, kecerdasan, dan bahkan keadilan daripada sahabat Nabi Muhammad SAW dan juga menantunya, yaitu Sayyidina Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Masih menceritakan tentang kisah Sayyidina Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu yang sangat spektakuler. Kali ini Ana akan menceritakan tentang keteladanan daripada akhlak daripada Sayyidina Ali. Dikisahkan suatu hari beliau berjumpa dengan pamannya, yaitu Abbas bin Abdul Muthalib, dan juga memang Abbas Abdul Muthalib ini juga pamannya Nabi Muhammad SAW. Ketika bertemu dengan pamannya, Sayyidina Ali mendatangi dan mencium tangannya. Seraya berkata kepada pamannya Abbas bin Abdul Muthalib, "Wahai paman, ridhoi aku, ridhoi aku, ridhoi aku." Luar biasa, Sayyidina Ali mendatangi pamannya, yaitu Abbas bin Abdul Muthalib, dan meminta doa, minta diridhoin, ridhoi aku, ridhoi aku. Meskipun kita tahu bahwasanya Sayyidina Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an pangkatnya itu, pangkat derajatnya lebih tinggi daripada pamannya Abbas bin Abdul Muthalib. Namun penghormatan beliau Sayyidina Ali bin Abi Thalib kepada pamannya merupakan ajaran dan didikan Rasulullah SAW. Luar biasa, Masya Allah. Jadi walaupun Sayyidina Ali sudah menjadi khalifah, tapi tetap menjunjung tinggi nilai-nilai adab kepada orang yang lebih tua. Masih banyak keteladanan daripada akhlak Sayyidina Ali bin Abi Thalib yang masih belum diceritakan. Kalau bicara tentang kezuhudan Sayyidina Ali bin Abi Thalib jangan ditanya lagi. Beliau memang luar biasa zuhud. Beliau lebih memilih kebahagiaan akhirat dan meninggalkan kesenangan fana. Itu kesenangan dunia tinggalin. Ada sebuah kisah daripada kezuhudan Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Saat beliau menjabat sebagai khalifah dan memutuskan untuk tinggal di Kufah, maka masyarakat Kufah dengan senang hati menyambut kedatangan daripada khalifah Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Saking senangnya mereka semua membangun sebuah rumah yang sangat mewah untuk bisa ditinggali oleh sang khalifah ini. Dibikin dah. Ya gimana nggak seneng nih, orang yang dicintai, orang yang benar-benar didambakan, dan dia adalah sahabat Nabi, menantu Nabi. Luar biasa senangnya. Sama seperti kita, kalau kita ada alim ulama yang pengen tinggal dekat daerah kita bela-belain tuh yang bikin ulama kita senang. Ulama yang Masya Allah kesolehannya, kebijaksanaan dan lain-lainnya. Masyarakat Kufah udah membuat nih sebuah rumah, rumah yang bakal ditempati oleh Sayyidina Ali. Namun beliau Sayyidina Ali bin Abi Thalib enggan menerima pemberian dari masyarakat Kufah ini dan dijadikan sebagai sarana yang lebih maslahat. Akhirnya Sayyidina Ali bin Abi Thalib tinggal di sebuah rumah yang sangat-sangat sederhana di samping masjid di daerah Kufah. Luar biasa, Masya Allah, daripada kezuhudan. Kalau gitu, ya Allah, enak banget rumah itu, udah tempatin aja dah. Akhirnya dari waktu ke waktu beliau tinggal dan melakukan pekerjaan dengan benar-benar amanah dan tanggung jawab. Kebiasaan beliau adalah beliau sendiri yang membagikan harta Baitul Mal, dibagikan kepada orang yang berhak, sampai tidak ada tersisa sedikit pun. Untuk dirinya pun kagak ada, dibagiin semua kepada yang berhak. Setelah selesai, beliau menggelar sajadahnya, kemudian sholat dan bersyukur karena telah menyelesaikan tugasnya. Begitulah keseharian daripada Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Kemudian pernah dikisahkan bahwasanya Sayyidina Ali bin Abi Thalib di waktu yang musim yang sangat dingin, sahabatnya pernah datang ke rumahnya, kemudian dilihat nih Sayyidina Ali sedang menggigil kedinginan, hanya berselimutkan itu selimut yang udah lama banget. Nih sahabatnya tahu banget itu selimut ada selimut sebelum dia menjabat khalifah udah dipakai, sampai menjabat khalifah pun selimut itu masih dipakai, nggak diganti dengan selimut yang baru. Selimutnya tipis dan dia tetap menggigil. Akhirnya sahabatnya kasihan ngelihat Sayyidina Ali nih. Lalu sahabatnya meminta izin kepada Sayyidina Ali bin Abi Thalib untuk membelikan selimut yang lebih hangat, lebih tebal. Akan tapi ditolak oleh Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Tidak, terima kasih, aku tidak tertarik dengan duniamu dan biarkanlah aku menghinakannya. Jawabannya luar biasa. Dunia dihinain sama Sayyidina Ali. Memang sih kalau dipikir benar juga. Kebanyakan dari kita nih, kehidupan kita lebih dihina oleh dunia. Kita lebih ngejar nih urusan hal-hal yang keduniawian. Itu namanya kita dihina sama dunia. Tapi ini dunia dihina sama Sayyidina Ali.
dengan meninggalkan kesenangan yang fana. Luar biasa, Masya Allah. Sayyidina Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Memang dikatakan oleh beliau tuh pernah mentalak 3, dunia ditalak 3 sama Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Ada riwayatnya, yaitu diceritakan oleh Diror, tetangganya. Dia seorang tetangga yang bernama Diror ini bersebelahan rumahnya dengan Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Diror bercerita, suatu malam aku pernah melewati daripada rumah Sayyidina Ali bin Abi Thalib pada waktu malam nih, tengah malam, dan aku mendengar suara tangis isak di malam hari ini. Dan aku penasaran apa yang ditangisi oleh Sayyidina Ali bin Abi Thalib ini. Dan aku melihat Sayyidina Ali bin Abi Thalib sedang menangis, bahkan sampai itu kedua pipinya basah karena air mata, sampai membasahi itu jenggotnya. Dan aku mendengar Sayyidina Ali bin Abi Thalib berkata, "Wahai dunia, pergilah dan cobalah ganggu selain diriku, sebab engkau sudah kutalak 3, tak mungkin aku rujuk kembali." Luar biasa, dunia ditalak sama Sayyidina Ali. Luar biasa kezuhudan dari Sayyidina Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Kemudian beliau melanjutkan perkataannya sambil menangis, "Oh, betapa jauhnya perjalanannya akan kutempuh, dan betapa sedikitnya bekal yang kupunya." Masya Allah, luar biasa dari perkataan Sayyidina Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Padahal beliau adalah kesayangan Nabi Muhammad SAW, lelaki yang masuk Islam sebelum balik, masih kecil udah masuk Islam. Beliau juga selalu menjadi kesatria di medan perang. Beliau juga sudah dijanjikan masuk surga, masih bilang sedikit amal yang dipunya. Gimana kita? Ya Allah ya Rahman. Beliau yang pangkat derajatnya Masya Allah masih tawadu, masih menganggap dirinya bekal yang dipunya masih sedikit. Rasanya kita malu nih. Beliau yang amat dahsyat perjuangannya demi agama Islam masih merasakan betapa sedikitnya bekal yang beliau punya. Mudah-mudahan menjadi hikmah buat kita semua, mudah-mudahan menjadi motivasi buat kita agar terus istiqomah menjaga kebaikan. Kekhusyuan hati Sayyidina Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu benar-benar tidak tertanding. Sahabat Jundu dimanapun berada, tidak lengkap rasanya kalau kita tidak membahas tentang keteladanan daripada keluarga Sayyidina Ali bin Abi Thalib ini. Apalagi beliau keluarganya termasuk dalam kelompok manusia-manusia teragung, pemimpin-pemimpin surga. Seperti yang pernah dibanggakan oleh Sayyidina Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu dalam perkataannya, Nabi Muhammad SAW sang utusan adalah saudaraku sekaligus mertuaku. Sayyidina Hamzah, sang pemimpin para syahid, adalah pamanku. Ja'far, yang kerjaannya siang dan malam terbang bersama para malaikat, dia adalah saudara kandung daripada Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Dan putri kesayangan Nabi Muhammad SAW berada di dalam rumahku dan menjadi istriku. Dan 2 cucu kesayangan Nabi Muhammad SAW adalah anak-anakku, Sayyidina Hasan dan Sayyidina Husain. Siapakah di antara kalian yang lebih beruntung dariku? Luar biasa, kecuali Sayyidina Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Nabi Muhammad SAW yang menyayanginya sejak masa kecilnya dan hingga menyempurnakan kasih sayang beliau kepada Sayyidina Ali, dinikahkan tuh dengan putri kesayangannya Sayyidatuna Fatimah Zahra dengan Sayyidina Ali. Dari keduanya Allah mengkaruniakan beliau 4 orang anak, 2 laki-laki, 2 perempuan. Yang laki-laki yang bernama Sayyidina Husain dan Sayyidina Hasan, dan yang perempuan adalah Sayyidatuna Zainab dan Sayyidatuna Ummu Kalsum. Mereka semua keluarga teladan, panutan keluarga muslim sepanjang zaman. Walaupun dalam kehidupan mereka semua sangat sederhana. Ada sebuah kisah yang sangat menakjubkan yang diriwayatkan oleh ahli sejarah dan para ahli tafsir mengenai sebab turunnya ayat Al-Quran dari surah Al-Insan. Dikisahkan Sayyidina Husain sakit dan mereka sekeluarga bernazar, jika Sayyidina Husain sehat, maka kita sekeluarga akan berpuasa berturut-turut 3 hari. Begitulah nazar mereka. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala mengabulkan doa mereka sehingga Sayyidina Husain pun sehat kembali, dan nazar mereka semua harus ditunaikan. Kemudian mereka sekeluarga berpuasa itu, nyaur seadanya. Seperti biasa, Sayyidina Ali bin Abi Thalib sebagai kepala keluarga bekerja, pagi hari bekerja di tempat kebun kurma. Setelah bekerja, akhirnya Sayyidina Ali mendapatkan upah beberapa dirham. Lalu Sayyidina Ali membelikan beberapa gandum, madu, dan lainnya, dan diberikan kepada istrinya Sayyidatuna Fatimah Zahra. Akhirnya Sayyidatuna Fatimah Zahra masak kan, dari kasih bahan-bahan makanan dimasak nih, asik nih. Pas mau menjelang maghrib, berharap nih nanti maghrib buka puasa bareng. Akhirnya ketika masuk buka puasa,
ada ngetok pintu di luar, ngetok-ngetok, assalamualaikum. Ketika dibuka ternyata orang miskin yang kelaparan. Mereka meminta sebagian makanan untuk bisa dimakan. Kasih sayang mereka atas sesama dan kecintaan beliau terhadap umat Rasulullah SAW begitu tinggi. Akhirnya diberikan tuh makanannya semua tanpa tersisa sedikit pun. Akhirnya keluarga ini gak makan apa-apa kecuali berbuka dengan air putih. Ya Allah, buka pakai air putih, ya udah nggak apa-apa, kita minum air putih. Dia nyaur pakai minum air putih lagi. Di hari kedua seperti biasa, Zainal Ali bin Abi Thalib pergi ke tempat kebun kurma dan bekerja, kemudian mendapatkan upah beberapa dirham, diberikan lagi itu beberapa bahan makanan, pulang nanti menjelang sore, dikasih lagi gitu kepada istrinya, ke Sayyidatuna Fatimah Zahra. Neng masak neng, dimasak, akhirnya masak, udah siap nih, keluarga mau buka puasa pakai makanannya, udah dibeli sama Zainal Ali. Baru mau makan, datang lagi orang masuk ke tok-tok pintu, Assalamualaikum. Pas dibuka oleh keluarga beliau, ternyata ada anak-anak yatim yang sedang kelaparan. Ya Allah, nggak tega Sayyidina Ali dan Sayyidatuna Fatimah Zahra. Akhirnya diberikan semua tuh makanannya, udah disiapin, udah matang, makanan udah matang, bukan mentah, dikasih, hampir tidak tersisa sedikit pun. Akhirnya sekeluarga ini mereka minum air putih lagi buka puasa, minum air putih lagi buka puasa, nyaur pakai minum air putih lagi. Ya Allah, luar biasa, Masya Allah. Di hari ketiga, seperti biasa, Sayyidina Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an bekerja di kebun kurma, dan setelah selesai mendapatkan beberapa dirham dan diberikan lagi tuh beberapa gandum dan makanan lainnya. Dan menjelang sore diberikan kepada istrinya Sayyidatuna Fatimah Zahra, dikasih dan dimasak lagi dari Sayyidatuna Fatimah Zahra. Dimasak, udah jadi nih hidangan mereka. Kemudian anaknya 4 didudukin semua. Karena udah lapar banget 2 hari nggak makan, cuman minum air putih doang, buka dan nyaur. Luar biasa, Masya Allah keluarga ini. Ketika semua sudah dihidangkan dan akan berbuka puasa nih, udah mau dikit lagi maghrib, udah mau buka puasa dah. Dan luar biasa, Allahu Akbar, ujian Allah Subhanahu wa Ta'ala memang diperuntukkan untuk kekasihnya. Allah Subhanahu wa Ta'ala ingin melihat sedalam mana perjuangan mereka dan sebesar apa kasih sayang mereka terhadap sesama. Di hari yang ketiga yang mereka belum makan, hanya minum air putih, di hari ketiga datang tuh yang ngetok pintu pas lagi mau buka puasa. Yang datang siapa lagi nih? Adalah tawanan perang yang sedang kelaparan. Dan akhirnya keluarga daripada Sayyidina Ali bin Abi Thalib memberikan semua makanan hidangan kepada orang-orang tawanan perang ini. Tidak tersisa sedikit pun, hingga mereka di hari ketiga nggak makan, cuman air putih, buka puasa pakai minum air putih. Allah Karim, keikhlasan yang melatar belakang keindahan dan keanggungan perilaku ini. Dan mereka tidak menceritakan kisah ini kepada siapapun. Andai saja Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak mengabarkan di ayat Al-Quran, mungkin kita sesudah zaman Rasulullah SAW nggak akan pernah tahu keindahan dari perilaku dari keluarga ini. Masya Allah, luar biasa. Malam itu Malaikat Jibril datang menemui Nabi Muhammad SAW dan memberikan kabar, selamat atas yang dilakukan keluargamu wahai Rasulullah. Kemudian Nabi Muhammad SAW tidak tahu menahu nih tentang keluarganya, apa yang dilakukan. Akhirnya bertanya kepada Malaikat Jibril, apa yang dilakukan oleh keluargaku wahai Malaikat Jibril. Akhirnya Malaikat Jibril pun menceritakan kisahnya. Dan di akhir kisah, Malaikat Jibril berkata, Allah kagum terhadap apa yang mereka lakukan, dan untuk itu telah diturunkan ayat Al-Quran yang memuji mereka agar dibaca oleh manusia sampai hari kiamat. Luar biasa. Dan ayat Al-Quran itu adalah surah Al-Insan ayat 8-11. Dan mereka memberikan makanan yang disukainya kepada orang miskin, anak yatim, dan tawanan perang. Kami melakukannya itu hanya karena mengharapkan keridhaan Allah. Tidak kami harapkan balasan ataupun ucapan terima kasih, sebab kami takut terhadap hari di mana wajah manusia penuh ketakutan dan kepanasan. Maka Allah jaminkan keselamatan bagi mereka, dan kelak mereka akan bertemu dengannya dengan wajah berseri-seri penuh kebahagiaan. Surah Al-Insan ayat 8-11. Luar biasa, Masya Allah. Keluarga yang luar biasa, keluarga yang bahkan Allah Ta'ala kagum dan menjadi bagian dari ayat Al-Quran
sehingga manusia bisa membaca sampai hari kiamat. Luar biasa pengagungan seperti apa lagi untuk Sayyidina Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Mereka adalah keluarga Rasulullah SAW. Mereka dididik mulia oleh Rasulullah. Seperti yang dikisahkan dalam sebuah hadis, dikisahkan bahwasanya Rasulullah SAW mendapatkan harta rampasan perang, di antaranya ada budak-budak wanita yang bisa dipekerjakan. Dan Sayyidina Ali mengetahui hal itu. Akhirnya Sayyidina Ali mengajak istrinya untuk menemui Rasulullah SAW agar diberikan satu di antara budak untuk membantu pekerjaan rumah. Karena Sayyidina Ali melihat istrinya tidak tega melakukan pekerjaan rumah seorang diri yang begitu berat. Datangnya Sayyidina Ali dan istrinya berharap setelah menemui Rasulullah SAW dapat nih 2 atau 1 lah dari tawanan perang budak-budak wanita ini. Akhirnya ketika berjumpa Rasulullah, mereka mengutarakan hajatnya. Lalu Rasulullah SAW menjawab, jika kalian mau, aku bisa memberikan kalian 1 atau 2 orang budak wanita untuk membantu pekerjaan kalian di rumah. Atau kalian aku ajarkan zikir yang jika dibaca sebelum tidur itu dapat menghilangkan semua kelelahan dan mencukupi kalian dari bantuan budak. Dan jawaban mereka luar biasa, Masya Allah. Mereka memilih untuk diajarkan zikir. Inilah didikan Rasulullah. Akhirnya Rasulullah SAW mengajarkan mereka, jika kalian sudah berada di tempat tidur, bacalah subhanallah 33 kali, alhamdulillah 33 kali, dan Allahu Akbar 33 kali. Kemudian Sayyidina Ali berkata, aku tidak pernah meninggalkan zikir tersebut sejak aku diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW. Dahsyat, luar biasa, Masya Allah. Mudah-mudahan kisah ini bermanfaat buat sahabat Jundu dimanapun berada, dan tetap ikuti tayangan Jundu Channel ini di tayangan kisah-kisah teladan dan kisah sirah nabawiyah ini. Bantu channel ini dengan like, share, komen, dan subscribe bagi yang belum, dan nyalakan notifikasi agar tidak ketinggalan tayangan yang terbarunya. Ana Robin, salam Jundu Channel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.